Mari Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun kita berada saat ini, kita mau berlutut, merendahkan diri, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih pada pagi hari ini. Kita sama-sama meninggikan Tuhan. Kita sama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita yang sudah memelihara kehidupan kita hingga pada hari ini. Kita siapkan hati kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan. Kalau pada saat pagi hari yang indah ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ibadah online pada saat hari ini Tuhan. GPD Barito dan pemandangan Tuhan. Umat-umat-Mu datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Jamah dan kuduskan hati kami Tuhan. Sehingga kami layak menghadap hadirat-Mu yang kudus. Baik di gereja ini Tuhan, maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Hadir di rumah-rumah kami Tuhan. Menjamah setiap hati kami umat-umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, sebelum ibadah ini kami mulai Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu pelayan-pelayan yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Dari pimpinan pujian, backup singer, pemain musik, bahkan yang ada bagian lain Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya pujian yang hendak kami naikkan ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami, masuk ke dalam rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami boleh menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada tamatnya hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya Allah yang kita sembah, Allah yang tetap sama dahulu sekarang sampai selamanya. Allah yang sudah menebus kehidupan kita, Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah.
dengan firman Tuhan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau menerima taburan firman. Kita rindu supaya firman itu boleh jatuh ke tanah hati yang baik, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi Allah. Haleluya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapa di dalam surga, tiba saatnya firman-Mu diberitakan. Engkau berbicara kepada umat-Mu pada saat
pada saat ini Tuhan, melalui hamba-Mu. Kami berdoa, sucikan dan kuduskan hamba-Mu, layakkan dia untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami Tuhan. Urapi dengan urapan dari tempat maha tinggi, dengan urapan baru Tuhan. Biar apa yang keluar dari lidah bibirnya itu adalah kerinduan-Mu buat kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami, boleh menjadi jawaban atas kehidupan kami. Boleh menjadi kebenaran yang sejati di dalam kehidupan kami. Kuduskanlah kami dengan firman-Mu, firman-Mu yang adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami mau perluaskan Engkau bekerja. Kami mau membuka hati kami. Kami yang ada di tempat ini, jemaat GPDI Barito, jemaat GPDI Pemandangan, sampai yang menyaksikan tayangan ini di rumah Tuhan. Roh Kudus bekerja menjamah setiap hati Tuhan. Mungkin ada dari mereka yang membutuhkan, biarlah firman-Mu datang menjadi jawaban buat kami semua. Kami datang dan kami pulang, kami menerima sukacita, kami menerima kekuatan, kami menerima kesembuhan, kami menerima segalanya yang dari Tuhan. Sebab Engkau saja cukup buat kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami luaskan Engkau bekerja pada saat hari ini, juga pujian yang akan dinaikkan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah itu juga boleh memberkati kami semua pada saat ini. Terpujilah nama-Mu, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan
Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh ada kembali di dalam ibadah online pada saat hari ini. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, mengawali kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita sama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari perjalanan hidup bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu merupakan cerminan atau lambang daripada umat Tuhan. Saya pernah katakan bahwa bukankah perjalanan hidup bangsa Israel ketika ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan itu merupakan suatu pembelajaran bagi umat Tuhan. Bagaimana kita membawa kehidupan pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan selama kita masih tinggal di dunia ini, supaya kualitas pengiringan kita makin hari makin berbobot di hadapan Tuhan, memiliki bobot yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama banyak sekali diceritakan mengenai kehidupan bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel ini mengalami peperangan demi peperangan, mereka melawan musuh-musuhnya, dan Alkitab menceritakan bahwa dari sekian banyak peperangan yang dialami oleh bangsa Israel, mereka mengalami banyak kemenangan. Tapi fakta di dalam kebenaran firman Tuhan juga mencatat dan menceritakan, ada faktanya bahwa bangsa Israel pun pernah mengalami kekalahan. Di perjanjian lama diceritakan bahwa musuh bebuyutan daripada umat Tuhan saat itu bangsa Israel adalah bangsa Filistin. Kalau kita belajar di perjanjian lama, bangsa Filistin ini adalah musuh bebuyutan daripada bangsa Israel. Bangsa Filistin ini adalah pergumulan bagi bangsa Israel, beban tersendiri bagi bangsa Israel saat itu. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah ini juga merupakan gambaran yang sama dalam kehidupan umat Tuhan, gereja Tuhan, bahwa dalam perjalanan hidup kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, seringkali kita menghadapi peperangan-peperangan dalam kehidupan kita. Mungkin dalam bentuk persoalan, pergumulan, penderitaan, tantangan hidup, ataupun mungkin kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Dan di dalam peperangan yang kita hadapi sebagai umat Tuhan, hasilnya pun kadangkala seringkali ada yang mengalami kemenangan, tetapi fakta di lapangan pun mengatakan ada juga yang mengalami kekalahan. Nah, hari-hari ini kita pun sedang mengalami suatu pergumulan yang sama. Kita mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang sama. Tetap sama mengenai virus yang masih viral, virus corona. Di awal kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, kita sama-sama belajar. Kalau saya hitung-hitung, hampir kurang lebih 35 hari, sebulan lebih, kita tinggal di rumah. Pemerintah menganjurkan kita untuk kita tinggal di rumah. Kalau tidak ada kebutuhan yang sangat penting, lebih baik kita tinggal di rumah. Jadi hampir kurang lebih sebulan lebih kita sudah tinggal di rumah. Nah, hari ini kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita buka di dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar ayat ini di dalam 1 Samuel 7, pasal ini menceritakan bagaimana bangsa Israel sebagai gambaran umat Tuhan memperoleh kemenangan dalam pertempurannya melawan bangsa Filistin saat itu. Kalau kita baca di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa dan mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kata Ebenezer itu kata yang seringkali familiar dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita baca, ada satu kata yang mungkin kurang familiar,
Tetapi saya percaya ini tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan, masih di pasal yang sama, mengenai Ikabod, bagaimana telah hilang kemuliaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, pasal yang keempat, diceritakan bagaimana sebelum bangsa Israel, dia mengalami kemenangan yang luar biasa melawan bangsa Filistin. Di pasal 4 diceritakan bagaimana sebelumnya bangsa Israel pun mengalami kekalahan yang telak. Bagaimana lewat kekalahan yang telak itu di dalam peperangan melawan bangsa Filistin, bangsa Israel dipermalukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari dua kejadian dengan memiliki tokoh yang sama, tetapi fakta sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hasilnya berbeda. Di pasal 4 dikatakan bangsa Israel mengalami kekalahan yang telak. Sedangkan di pasal ke-7, firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa bangsa Israel mengalami kemenangan yang telak. Coba kita buka. Di 1 Samuel 4 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ayat yang ketiga, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Ayat ini menceritakan pada waktu di dalam peperangan bangsa Israel, sebelum pasal yang ke-7, bangsa Israel waktu itu berperang dengan orang Filistin, bangsa Filistin, dan firman Tuhan mencatat dengan jelas bangsa Israel mengalami kekalahan. Pada waktu bangsa Israel mengalami kekalahan, di 1 Samuel 4 ayat yang kedua, firman Tuhan menceritakan dan mencatat bahwa 4.000 orang meninggal pada saat itu di medan pertempuran. Dan ketika hal itu didengar, para tua-tua Israel berkata, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin? Kemudian dikatakan oleh tua-tua Israel, marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Artinya menjadi harapan dari tua-tua Israel ketika tabut Allah itu dibawa ke medan pertempuran, supaya dengan kehadiran tabut Allah itu, dengan kehadiran Allah Israel saat itu, sehingga mereka boleh memperoleh kemenangan yang luar biasa. Tapi firman Tuhan mencatat dengan jelas di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel 30.000 orang pasukan berjalan kaki gugur. Lagi pula tabut Allah dirampas. Ini kekalahan yang sangat telak. Pada waktu tabut Allah dibawa ke medan peperangan, bukan kemenangan yang diterima oleh bangsa Israel, tapi fakta kebenaran firman Tuhan mencatat, justru malah menewaskan 30.000 orang. Kalau tadi di awal 4.000, kemudian yang kedua 30.000, jadi total 34.000. Dan kemudian firman Tuhan katakan bangsa Israel dipermalukan. Dengan apa? Tabut Allah dirampas oleh musuh mereka. Makanya kalau saudara baca di 1 Samuel 4 ayat 21 dan 22, nanti saudara boleh baca sendiri masing-masing di rumah, di mana saja saudara berada. Firman Tuhan katakan, makanya dikatakan telah lenyap kemuliaan dari Israel. Ikabod, telah lenyap kemuliaan Allah dari Israel. Mengapa bangsa Israel kehilangan kemuliaan Tuhan saat itu? Bukankah saat itu ada tabut Allah di tengah-tengah mereka? Kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika bangsa Israel mengalami kemenangan demi kemenangan, latar belakang daripada di dalam 1 Samuel ini dikatakan, bangsa Israel sebagai umat kepunyaan Tuhan, mereka mulai lupa dengan identitas mereka. Mereka mulai lupa dengan jati diri mereka. Mereka mulai merasa nyaman dengan setiap fasilitas, dengan setiap berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan mereka. Mereka mulai nyaman dengan bentuk kemenangan demi kemenangan yang mereka peroleh dari musuh mereka. Mereka mulai nyaman dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan Allah mereka. Sehingga akhirnya mereka lupa diri.
Sehingga tanpa disadari hati mereka mulai menjauh dari Tuhan. Hati mereka mulai menjauh dari ketetapan dan perintah Tuhan. Mereka tidak lagi mengikuti ketetapan dan perintah Tuhan. Sehingga di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, di dalam Yesaya 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi pada saat itu sekalipun tabut Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah peperangan bangsa Israel melawan bangsa Filistin saat itu, yang merupakan pergumulan bangsa Israel, yang merupakan beban tersendiri bagi bangsa Israel, tapi ternyata kehadiran Allah, tabut Allah tidak membawa kemenangan sesuai dengan harapan mereka. Kenapa hal itu terjadi? Karena fakta di dalam kebenaran firman Tuhan menceritakan dengan jelas, pada saat itu hati bangsa Israel mulai condong kepada ilah-ilah lain. Hati mereka mulai menyembah kepada Tuhan yang lain. Mereka mulai hidup dengan tidak mengikuti ketetapan dan perintah Tuhan. Sehingga akhirnya kita baca suatu fakta yang mencengangkan di dalam 1 Samuel 4 ayat yang ketiga. Para tua-tua Israel berkata, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Mungkin hari ini kita juga boleh berkata, mengapa Tuhan membuat kita seperti terpukul kalah oleh beban kita hari-hari ini? Oleh sesuatu hal yang mencemaskan dan mentakutkan kita hari-hari ini. Di ayat yang keempat dikatakan, para tua-tua Israel berkata, marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Ayat yang ke-10 dikatakan, lalu berperanglah orang Filistin, dan apa yang terjadi? Hasilnya orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri, bahkan dikatakan 30.000 orang tewas akibat pertempuran itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tabut Allah adalah lambang daripada kehadiran Allah. Tetapi tabut Allah tidak akan ada artinya bila Allah tidak menyertainya, bila Allah tidak hadir. Artinya apa? Jadi yang terpenting adalah kehadiran Allah. Yang terpenting itu adalah perkenanan Allah. Yang terpenting itu adalah penyertaan Allah. Sehingga fakta sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sekalipun tabut Allah itu dibawa di medan peperangan ketika terjadi peperangan antara bangsa Israel dengan pergumulannya saat itu bangsa Filistin, tetapi itu tidak membawa kemenangan dalam kehidupan bangsa Israel. Kenapa? Karena Allah nggak hadir di dalam tabut itu. Tidak ada Allah, sehingga ketika bangsa Israel berteriak-teriak, tidak ada Allah, tidak ada kehadiran Allah. Saya jadi teringat dengan cerita Simson di kitab Hakim-Hakim 16. Kalau kita mengikuti cerita mengenai Simson, di dalam Hakim-Hakim 16 diceritakan dengan jelas bagaimana Simson sebagai asis Allah. Ketika Simson tidak menghormati, ketika Simson tidak menghargai dan mengikuti ketetapan dan perintah Tuhan, firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa roh Allah mundur dalam kehidupan Simson. Sehingga ketika Simson mau ditangkap untuk yang terakhir kali oleh bangsa Filistin, firman Tuhan mencatat dengan jelas, Simson berkata, seperti yang sudah-sudah, aku pasti bisa melepaskan diri. Tapi firman Tuhan mencatat dengan jelas, kalau saya tidak salah di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 20 atau 21. Firman Tuhan katakan, roh Tuhan sudah undur dalam kehidupan Simson. Kenapa Simson roh Tuhan bisa undur? Karena firman Tuhan juga mencatat dengan jelas kehidupan Simson. Dia tidak menghargai, dia tidak menghormati, dia tidak mengikuti ketetapan dan perintah Tuhan Allahnya. Sehingga firman Tuhan mencatat dengan jelas, kekuatan Simson pun lenyap. Pada waktu roh Allah undur dalam kehidupan Simson, kekuatan Simson lenyap sehingga hidupnya dipermalukan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mengapa tidak ada kehadiran Allah dalam tabut Allah yang dibawa di medan peperangan yang tertulis di dalam pasal 4? Karena firman Tuhan mencatat dengan jelas gaya hidup bangsa Israel saat itu yang lupa dengan identitas mereka. Bangsa Israel saat itu lupa dengan ketetapan Tuhan yang harus mereka lakukan. Hati mereka menjauh daripada Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-8.
dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ini firman Tuhan. Setiap orang yang tidak mau mengenal Allah, artinya apa? Sudah diperkenalkan dengan Allah, tapi hatinya nolak. Gak mau kenal. Dan firman Tuhan katakan tidak mentaati Injil Yesus. Gak mau taat. Udah dikasih tahu kebenaran, tapi seringkali pakai pembenaran sendiri. Gak mau taat. Firman Tuhan katakan orang-orang seperti ini akan dijauhkan dari hadirat Tuhan. Bahkan dikatakan dia akan dijauhkan dari kemuliaan kekuatan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam 1 Samuel 4 ayat 20 dan 21. Ikabod, telah hilang kemuliaan Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan saat itu. Hari-hari ini di tengah kecemasan kita, di tengah kekhawatiran kita, di tengah persoalan pergumulan yang menghadang kehidupan kita. Jangan sampai kita kehilangan kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Hari-hari ini kita perlu menjaga supaya kemuliaan Tuhan tetap tinggal dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita baca di 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah pergumulan kita hari-hari ini, di tengah-tengah kecemasan kita, di tengah-tengah ketakutan kita, apapun bentuk persoalan dan pergumulan saudara, saya mau katakan lewat hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan, jangan pernah lupa dengan panggilan saudara dan saya. Baik saudara sebagai jemaat Tuhan, baik saudara sebagai umat Tuhan, baik saudara sebagai pelayan Tuhan, baik saudara sebagai hamba Tuhan, apapun bentuk panggilan saudara, jangan pernah saudara lupakan panggilan saudara. Saya percaya Yesus tidak pernah salah. Apa yang Tuhan pilih dan Tuhan buat dalam hidup saudara, Dia tidak pernah salah. Saya teringat beberapa waktu lalu, kurang lebih sekitar, kalau kita hitung mundur, sekitar 10 hari lalu, ada salah satu jemaat Tuhan telepon kepada saya, kemudian dia mulai tanya, Bugem, bisa tolong bantu? Dia bilang, saya bilang, ada apa? Dia mulai bilang, ada salah satu jiwa anak Tuhan baru saja dipanggil pulang. Dia telepon kurang lebih sekitar jam 2 siang. Saya bilang, oh lantas? Dia bilang, iya. Bisa tolong bantu pelayanannya untuk ibadah penghiburan dan pemakamannya. Saya bilang, saya sarankan dia untuk supaya telepon ke gembala tempat di mana dia berjemaat. Kemudian dia bilang, oh ini yang meninggal ini, anak Tuhan yang meninggal ini dia sudah lama kena cancer. Jadi dia sudah lama tidak beribadah. Sehingga pada waktu mungkin dia mulai datang ke tempat gereja yang dulu dia pernah beribadah, mungkin sudah dilupakan atau lain sebagainya, saya tidak tahu. Tapi singkat cerita pokoknya tidak ada yang mau melayani. Kemudian ada salah satu keluarganya yang merupakan jemaat gereja lokal. Kemudian dia bilang dia minta tolong kepada gerejanya. Bisa nggak layanin saudara saya dipanggil pulang? Kemudian dia bilang, tapi mungkin gereja lokalnya juga punya kendala sehingga tidak bisa melayani. Nah, akhirnya saudaranya dia ini saudara jauh dengan jemaat gereja lokal, tempat di mana Tuhan percayakan kami untuk menggembalakan. Kemudian dia telepon saya, bisa nggak Bugem? Kemudian dia mulai cerita, Bugem, yang jadi masalahnya seperti ini Bugem. Anak-anaknya ini iman percayanya sudah mulai lari daripada Tuhan. Sehingga mereka mengalami kekecewaan dan kepahitan mengenai orang Kristen. Sehingga mereka bilang kok papanya meninggal, enggak, nanti kalau misalnya dia bilang kok papanya meninggal enggak ada yang mau melayani. Bukankah orang Kristen itu orang yang penuh dengan kasih? Kemudian saya mulai merenungkan. Dan saya mulai ngobrol dengan suami saya bilang, oh ya ini adalah pelayanan yang sesungguhnya. Ketika semua orang tidak mau mengambil pelayanan ini adalah pelayanan yang sesungguhnya. Bukankah pelayanan itu adalah ketika, bukan di saat tidak ada kendala, bukan di saat nggak ada masalah, tidak ada kendala, tidak ada hambatan sehingga kita mau melayani. Justru di saat ada kendala, justru di saat ada hambatan, justru di saat ada halangan,
tapi kita masih tetap berdiri teguh sesuai dengan panggilan kita dan kita melayani sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Menurut saya itu baru adalah pelayanan. Sehingga akhirnya kita putuskan, oke deh, kita layanilah, saya bilang. Sekalipun mungkin dia tidak terdaftar di dalam gereja, dan yang penting dia sudah kontak dulu, minta izin kepada gereja tempat dulu di mana dia berjemaat, dan itu sudah minta izin dan lain sebagainya, baru kita layani. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya mulai merenungkan. Hari-hari ini iblis berusaha membungkam gereja Tuhan. Iblis berusaha supaya kita lupa dengan identitas kita. Iblis berusaha supaya tidak ada pujian penyembahan yang keluar daripada gereja Tuhan. Supaya tidak ada kabar baik sukacita yang keluar daripada gereja Tuhan. Saya mulai merenungkan bagaimana akibatnya kalau seandai kata semua hamba Tuhan berpikir, enggak deh, saya nggak mau melayani, kita soalnya nggak bisa keluar, kita nggak bisa ini, soalnya itu bukan jemaat saya dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Kita bisa punya 1000 macam satu alasan untuk kita tidak melayani. Tapi firman Tuhan katakan jangan pernah lupa dengan panggilan kita. Saudara bisa bayangkan, kalau di tengah-tengah kecemasan dan ketakutan hari-hari ini yang begitu banyak meliputi kehidupan di dunia ini. Kemudian gereja Tuhan menjadi gereja yang diam. Gereja Tuhan menjadi gereja yang silent. Tidak ada ibadah-ibadah online. Kemudian ditanya kenapa tidak ada ibadah online? Karena pelayan-pelayannya takut keluar. Karena hamba Tuhannya takut keluar. Karena hamba Tuhannya mementingkan kehidupan sendiri. Sehingga tidak ada berita kabar baik yang diberitakan. Apa yang terjadi hari-hari ini? Bukankah dunia akan semakin diliputi dengan ketakutan? Saya mulai berpikir dan saya mulai menangis di hadapan Tuhan. Saya mulai bilang, Tuhan, hari ini makin diliputi kecemasan, kabar baik harus makin diberitakan. Makin diliputi kecemasan, pujian penyembahan harus makin keluar daripada gereja Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan hari ini, jangan sampai ketakutan kita mengalahkan iman kita kepada Tuhan. Sehingga kita lupa panggilan kita. Saudara bisa bayangkan kalau sampai terjadi, semua pelayan Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan, mereka mulai bilang dengan berbagai macam alasan, mereka lupa dengan panggilan mereka. Mereka bilang, aduh hari ini saya gak bisa melayani, sudahlah gak usah ada lagi ibadah online, masing-masing doa masing-masing saja di rumah. Bukankah gereja akan menjadi gereja yang bisu? Di mana umat Tuhan yang tidak mengenal Tuhan? Bagaimana dengan jiwa-jiwa yang belum mengenal dengan kasih Tuhan? Bukankah itu panggilan saudara dan saya untuk kita orang-orang yang sudah ditebus oleh karya salib Yesus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah kita yang besar. Hari ini kita belajar, jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama. Jangan sampai kita lupa dengan panggilan kita. Seringkali kenapa kita bangsa Israel pada saat di dalam 1 Samuel 4 dikatakan mereka mengalami kekalahan yang telak. Saya teringat di dalam satu cerita, Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 20. Nanti jemaat Tuhan boleh baca masing-masing di rumah. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 20 ini menceritakan mengenai anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa ini adalah dukun-dukun yang mencoba-coba melakukan mukjizat dengan cara yang sama dilakukan oleh Rasul Paulus. Mereka mengira dengan cara menengking dengan nama Tuhan Yesus Kristus, maka hasilnya akan tokcer. Bahwa nanti kalau saya bilang dalam nama Yesus keluar, maka akan keluar. Tapi apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 20. Firman Tuhan menceritakan dengan jelas. Pada waktu anak-anak Skewa mencoba-coba memakai nama Yesus, padahal kehidupan pribadinya, gaya hidupnya, itu mereka tidak mempercayai dengan perkataan firman Tuhan. Mereka tidak menjadi pelaku firman. Kenyataan yang didapati adalah kebalikannya. Bukan kemenangan yang mereka terima, tapi hidup mereka malah dipermalukan. Firman Tuhan mencatat dengan jelas, mereka malah diterpa dan digagahi oleh roh jahat. Sehingga orang-orang melihat ketika mereka dipermalukan. Hari-hari ini jangan sampai itu menjadi bagian dalam kehidupan umat Tuhan. Waktu kita panggil nama Tuhan Yesus Kristus, kita bilang Tuhan, 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 Tuhan Yesus di mana engkau? Tapi kita tidak bisa merasakan kuasa Allah kita. Mari kita koreksi kehidupan kita. Apakah kehadiran Allah masih tetap tinggal dalam kehidupan saudara dan saya? Hari ini kita belajar. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan firman Tuhan katakan, nama Yesus adalah nama yang berkuasa, amin. Jadi apakah salah ketika di dalam Kisah Para Rasul 19, kenapa anak-anak Skewa waktu dia panggil nama Yesus, tapi nama Yesus itu menjadi nama yang tidak berkuasa? Apakah yang salah nama Yesusnya? Enggak. Firman Tuhan ya dan amin. Waktu dia bilang nama Yesus adalah nama yang berkuasa,
Itu ya dan amin, amin. Tapi yang menjadi masalahnya saat itu, yang menjadi titik poinnya saat itu adalah sikap hidup dari orang yang memanggil atau mempergunakan nama Yesus Kristus. Anak-anak sekarang sikap hidupnya tidak sesuai dengan firman. Dia tidak mengikuti ketetapan perintah Tuhan. Sehingga pada waktu dia berusaha mengikuti, memanggil nama Yesus, dia berusaha mempergunakan kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus tidak terjadi dalam hidupnya. Malah firman Tuhan katakan hidupnya dipermalukan. Begitu juga dalam kehidupan bangsa Israel pada saat di 1 Samuel 4. Pada waktu tabut Allah dibawa ke medan peperangan, hasilnya malah dipermalukan. Kenapa? Karena pada saat itu gaya hidup bangsa Israel yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Yang hidupnya seperti kitab Yesaya katakan cuma dihafal, ibadahnya cuma dihafal, hatinya menjauh daripada Tuhan. Cuma kelihatan tampil rohani tapi rohana. Begitu butuh Tuhan semua datang sama Tuhan. Begitu gak butuh Tuhan semua langsung lupa sama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan manusia melihat apa yang kelihatan. Tapi Tuhan lihat sampai kedalaman hati saudara dan saya. Saya percaya ketika gaya hidup saudara sebagai pengikut Tuhan, gaya hidupmu mengikuti ketetapan firman Tuhan, saya percaya nama Yesus menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Sehingga apapun beban, persoalan, pergumulan saudara yang saudara hadapi hari-hari ini, ketika saudara panggil nama Yesus, dia hanya sejauh seruan doa saudara. Waktu saudara bilang, Tuhan Yesus aku perlu engkau hari ini, Tuhan Yesus aku perlu engkau hari ini, seketika itu juga kuasa Tuhan bernaung dalam hidup saudara dan saya. Tapi ada intinya, ada syarat yang harus kita lakukan. Apa syarat yang harus kita lakukan? Gaya hidup saudara dan saya. Nah hari ini kita belajar bagaimana caranya supaya kita terus keluar sebagai pemenang. Saya percaya kalau ditanya siapa yang mau jadi pemenang, semua pasti akan bilang saya mau jadi pemenang. Tapi kalau saya tanya siapa yang mau jadi orang yang kalah, gak ada orang yang mau angkat tangan. Kalau ada orang yang memilih untuk keluar sebagai orang yang kalah, berarti orang itu mesti diperiksa hidupnya, masih waras apa enggak. Nah bagaimana caranya hari-hari ini di tengah masa kesukaran kita, di tengah masa yang sulit, di tengah masa-masa kecemasan kita, supaya hidup kita tidak dipermalukan waktu kita panggil nama Yesus. Waktu kita berdoa kemudian kita mulai masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mulai panggil nama Tuhan Allah kita, Raja di atas segala raja, sehingga nama itu menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara dan saya, dan dia melepaskan saudara dari pergumulan apapun beban saudara. Kita buka di dalam 1 Samuel 7 ayat yang ketiga. Kunci bagaimana saudara menerima kemuliaan Tuhan. Bagaimana saudara bisa menerima kemenangan demi kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Tadi di dalam 1 Samuel 7 dikatakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Sebelumnya bangsa Israel mengalami kekalahan. Kemudian berbalik di 1 Samuel 7 dikatakan tadi di ayat yang ke-12 kalau saya nggak salah yang Ebenezer ya. Itu dikatakan Tuhan tolong. Kenapa? 1 Samuel 7 ayat 3, sedikitnya ada 4 poin kita belajar. Bagaimana caranya supaya kita terus hidup keluar sebagai pemenang. Supaya kita bisa lihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Itu nyata dalam hidup saudara dan saya. 1 Samuel 7 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Janji Tuhan, Tuhan akan melepaskan apa yang menjadi beban, apa yang menjadi pergumulan umat Tuhan saat itu. Kalau bangsa Israel melakukan hal ini di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat dengan jelas di 1 Samuel 7 kalau nggak salah ayat yang ke-12 yang di situ dikatakan Ebenezer. Tuhan lakukan itu dalam kehidupan umat Tuhan. Tuhan genapi. Waktu bangsa Israel melakukan ini, bangsa Israel memperoleh kemenangan yang telak di hadapan Tuhan. Tadinya kekalahan yang telak berbalik jadi kemenangan yang telak. Jadi poin pertama kita belajar berdasarkan 1 Samuel 7 ayat yang ketiga. Supaya hidup saudara terus menerima kemuliaan-kemuliaan daripada Tuhan. Supaya hidup saudara keluar sebagai pemenang. Yang pertama adalah berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Mungkin tanpa kita sadari. Pada waktu-waktu hari-hari yang lalu, seringkali kita terlena dengan fasilitas. Seringkali kita terlena dengan berkat Tuhan. Sehingga kita lupa
Bahwa hati kita kadangkala sudah mulai menjauh dari Tuhan. Sehingga tanpa kita sadarin nama Yesus ataupun ketetapan perintah Tuhan itu menjadi yang kedua, ketiga, dan keempat ataupun keberapa yang kesekian. Bukan yang utama. Tapi hari ini firman Tuhan datang dalam hidup saudara dan saya. Kalau engkau mau terima kemuliaan Tuhan, tetap tinggal dalam hidup saudara dan saya. Engkau mau lihat bagaimana kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidupmu, sehingga hidupmu tidak dipermalukan oleh Tuhan. Poin pertama kita belajar, mari berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. 2 Tawarik 6 ayat 19 berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Tadi saya bilang Tuhan tuh lihat hati. Hari-hari ini mata Tuhan menjelajah. Tuhan lihat mana anak-anak Tuhan yang hidupnya berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Sehingga pada waktu saudara datang ke dalam hadirat Tuhan, seperti tadi 1 Tesalonika katakan, engkau dibukakan pintu, engkau boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan dan engkau bisa lihat kemuliaan Tuhan. Kalau hidup kita berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Poin kedua, apa yang mesti kita lakukan? Tadi yang pertama, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, firman Tuhan katakan, masih di dalam 1 Samuel 7 ayat yang ketiga. Jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu. Ini berbicara apa? Jangan ada berhala atau Tuhan lain dalam hidup saudara dan saya. Mungkin ada di antara kita yang bilang hari-hari ini, aduh saya ini orang Kristen. Saya ini gak punya berhala, saya gak pernah nyembah kepada patung-patung. Tapi maksud daripada jangan ada berhala atau Tuhan lain dalam hidupmu adalah, saya mau kasih contoh seperti ini. Kalau engkau lebih sayang pangkatmu dibandingkan engkau ikut ketetapan dan perintah Tuhan, berarti pangkatmu adalah berhalamu. Kalau engkau lebih sayang harga dirimu dibandingkan kau mengikuti ketetapan dan perintah Tuhan, berarti harga dirimu adalah berhalamu. Kalau engkau lebih sayang hartamu dibandingkan kau mengikuti ketetapan Tuhan, berarti hartamu adalah berhalamu. Kalau engkau takut hartamu makin berkurang, aduh nanti jadi makin berkurang nih, aduh nanti jadi makin ini nih. Dibandingkan kau mengikuti ketetapan Tuhan, saya katakan maka hartamu lah adalah berhalamu. Pokoknya kalau engkau lebih sayang sesuatu hal dibandingkan engkau mengikuti ketetapan Tuhan, maka sesuatu hal itulah berhalamu. Firman Tuhan katakan di dalam Keluaran 20 ayat yang kelima. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Di dalam kitab Nahum ayat 1 sampai dengan 2 Nahum 1 ayat 2 sampai dengan 3. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Apa yang dimaksud dengan lawannya? Lawannya itu adalah orang-orang. Tuhan kasih label lawan dan musuh itu kepada orang-orang yang tidak mengikuti ketetapan Tuhan. Berarti engkau melawan sama Tuhan. Berarti engkau adalah musuh Tuhan. Waktu engkau melawan kepada ketetapan Tuhan, engkau tidak ikut perintah Tuhan padahal engkau sudah tahu perintah Tuhan. Firman Tuhan katakan berarti engkau melawan aku. Berarti apa? Firman Tuhan katakan engkau musuh. Tuhan sendiri yang turun tangan. Ayat yang ketiga firman Tuhan katakan, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Yeskiel 39 ayat 25, firman Tuhan katakan, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, sekarang, aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel. Saya mau katakan sekarang ini waktunya makin susah keadaan saudara. Makin berat penderitaan saudara. Tuhan berfirman, Tuhan akan memulihkan keadaan jemaat GPD Barito dan jemaat GPD Pemandangan. Tapi kenapa Tuhan luaskan ini terjadi? Firman Tuhan katakan aku adalah yang cemburu. Kenapa? Dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Karena firman Tuhan katakan Allah yang kita sembah adalah yang kudus. Tuhan mau saudara dan saya terima apa yang firman Tuhan perkatakan. Tuhan mau saudara dan saya terima penggenapan janji firman Tuhan. Sehingga Tuhan bisa pakai segala cara supaya saudara dan saya terima penggenapan janji firman Tuhan. Jadi poin kedua kita belajar.
Jangan ada berhala-berhala lain atau ilah-ilah lain dalam hidupmu. Saya nggak tahu apa yang menjadi berhala dalam kehidupan saudara. Tapi hari ini firman Tuhan datang dalam hidup saudara dan saya. Kalau ada sesuatu hal yang kau merasa itu lebih penting daripada ketetapan dan perintah Tuhan, itu adalah berhalamu. Hari ini waktunya singkirkan itu dalam hidupmu. Mari berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Poin ketiga kita belajar, tetap di pasal yang sama, 1 Samuel 7 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Apa maksudnya? Tuhan Yesus adalah yang utama dalam hidup kita. Prioritas dalam hidup kita, Yesus harus yang utama. Markus 12 ayat 30, ini berbicara mengenai hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau akan mengikuti ketetapan dan perintah Tuhan. Jadi poin ketiga kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu harus selalu yang nomor satu dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jangan biarkan ada hal-hal lain yang menjadi nomor satu dalam hidup saudara dan saya. Karena hukum yang terutama, Tuhan harus nomor satu dalam hidup saudara dan saya. Poin yang terakhir atau yang keempat, apa yang dikatakan di dalam 1 Samuel 7 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, beribadalah hanya kepadanya. Nah, jadi poin yang terakhir atau yang keempat, kita belajar di sini, beribadahlah hanya kepadanya. Mungkin saudara bisa bilang, saya selama hari ini, saya udah dari kecil jadi orang Kristen, saya beribadah terus kok. Tapi beribadah di sini yang dimaksudkan di dalam 1 Samuel 7 ayat yang ketiga adalah beribadah dengan cara yang benar, sesuai ketetapan firman Tuhan. Beribadah itu artinya saudara menyembah kepada Tuhan, melayani raja di atas segala raja, mengikuti setiap ketetapan Tuhan, mengikuti setiap perintah Tuhan. Banyak orang beribadah tapi sedikit orang, limited orang yang mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan. Dalam ibadah itu kalau kita belajar, saudara boleh belajar mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Di dalam unsur ibadah, setiap kali orang datang menghampiri Tuhan, itu di dalam ibadah itu selalu ada unsur persembahan. Ada sesuatu yang mereka persembahkan di hadapan Tuhan. Roma 13 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Contoh nyata seperti apa hari ini? Bagaimana sikap saudara dalam beribadah hari ini? Apakah saudara beribadah sama seperti ketika saudara datang ke rumah Tuhan? Atau mungkin ada di antara umat Tuhan yang datang, ibadah kan gak ada yang kelihatan. Ibadah sambil tiduran, ibadah sambil chatting, aduh sebentar saya mau makan dulu. Tadi firman Tuhan katakan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Dia mencari orang-orang yang bersungguh hati di dalam beribadah kepada Dia. Kalau engkau mau lihat kemuliaan Tuhan, mari beribadah dengan cara yang benar. Apakah saudara menghargai, menghormati Tuhan? Saya ingat, jadi 4 poin kita belajar hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya saudara dan saya jangan kehilangan kemuliaan Tuhan. Yang pertama, mari berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, jangan ada berhala atau Tuhan lain dalam hidupmu. Yang ketiga, pastikan Tuhan Yesus adalah yang utama dalam hidupmu. Yang keempat atau terakhir, mari beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari beribadah dengan sikap yang benar, bawa persembahanmu kepada Tuhan. Mengenai persembahan saya jadi ingat beberapa waktu lalu ada yang tanya sama saya, Bu Gem, saya mau tanya, itu kalau ibadah online kira-kira ada yang transfer gak? Karena dilihat itu suka ada itu kalau malam persembahan diberikan, ditransfer ke nomor sekian. Saya cuma bilang, ya pasti ada, saya bilang. Kemudian dia tanya, gimana Bu Gem, semua gak? Saya bilang, saya gak tahu karena itu urusan dia sama Tuhan. Tapi saya percaya kalau dia sudah menerima berkat rohani, dia akan lakukan. Karena di dalam ibadah itu dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Tapi kalau dia juga tidak tergerak ataupun dia merasa itu juga gak apa-apa saya bilang. Kenapa? Karena saya percaya pekerjaan Tuhan tuh gak pernah stop dengan hal-hal seperti itu. Buktinya di saat ibadah kita online, semua jemaat ibadah di rumah, maintenance rumah Tuhan tetap berjalan. Dari mana? Tuhan yang mengadakan segala sesuatunya. Kemudian ditanya, terus gimana Bu Gem mengenai operasional dan lain sebagainya. Ada beberapa pelayan dan jemaat yang tanya sama saya. Saya bilang, ya saya gak tahu. Nanti biasa paling akhir bulan nanti bendahara tanya sama saya, Bu Gem gimana nih? Kurang atau bagaimana? Saya cuma bilang, ya kalau kurang minta sama bos.
Bos siapa? Ya bos kita di surga. Gimana cara mintanya? Berdoa, saya bilang. Bukankah Tuhan selalu punya cara? Bukankah ini rumah Tuhan, saya bilang. Tuhan bisa pakai berbagai cara. Jadi gak perlu khawatir, balik di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya tidak kehilangan kemuliaan Tuhan? Jangan sampai saudara ikabot, telah hilang kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tapi kita mau tetap mengalami kemenangan, kita mau tetap mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, jangan ada berhala atau Tuhan lain di dalam hidupmu. Yang ketiga, pastikan Tuhan Yesus adalah yang utama dalam hidupmu. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, maka Tuhan akan melepaskan engkau dari tangan orang Filistin. Artinya maka Tuhan akan melepaskan engkau dari setiap persoalanmu, pergumulanmu, apapun yang menjadi kerinduan saudara dan saya. Tuhan akan hadir dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari semua, saya undang pemusik dan singers boleh maju ke depan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya tahu. Kalau Tuhan Yesus hadir dalam hidup saudara dan saya, semua Tuhan yang bereskan. Waktu Tuhan Yesus hadir dalam hidup saudara dan saya, saudara akan keluar sebagai pemenang. Kita akan lihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sehingga tidak ada sesuatu hal yang bisa menggentarkan dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Saya selalu tekankan dan saya selalu bilang, saudara punya segala sesuatunya, tapi saudara tidak punya perkenanan Tuhan. Tidak ada Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Saudara tidak punya apa-apa. Tapi kalau saudara punya Tuhan Yesus, sekalipun saudara tidak punya apa-apa, saudara memiliki segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Selidiki aku Tuhan. Lihat hati kami Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang Selidiki aku Tuhan. bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi Telah bagimu. kulihat Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku Telah kulihat Tuhan. setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati. Kau dapati aku Kau dapati aku Tuhan. Kau dapati aku Menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya itu yang menjadi kerinduan kami. Kanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan
Terima kasih Tuhan. Ini kami, ini hidup kami Tuhan. Terima kasih ini buat firman-Mu. Glory, 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 glory. Haleluya, 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 haleluya. Allah yang layak ditinggikan. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur siang hari ini untuk firman-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan tidak kebetulan firman ini datang bagi kami semua. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Engkau sendiri yang tak berbicara di tengah-tengah kami. Berapa banyak Tuhan dari kami yang lupa akan identitas kami sebagai pelayan. Lupa akan identitas kami sebagai anak Tuhan. Sehingga kami tidak hidup seturut dengan firman-Mu. Namun siang hari ini firman-Mu telah kembali datang di tengah-tengah kami Tuhan. Mengingatkan akan setiap kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kami adalah orang-orang yang sudah diangkat dari lumpur dosa, disucikan, dan kami seharusnya hidup seturut dengan kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini, mereka yang beribadah di rumah Tuhan, kami percaya firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Siang hari ini kami sudah diubahkan Tuhan. Kami sudah diingatkan kembali siapa kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan hidup seturut dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kekudusan-Mu Tuhan. Supaya apa yang kami perbuat Tuhan, kemanapun kami melangkah dan kemanapun kami pergi Tuhan, Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan, mulai siang hari ini, bahkan kemanapun Engkau boleh menempatkan dia, mengirim dia untuk melayani Engkau Tuhan. Engkau yang berkuasa atas lidah bibirnya Tuhan, sehingga setiap perkataan yang dia perkatakan Tuhan, boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau Tuhan. Tambahkan hikmat marifat yang daripada Engkau Yesus. Bukakan Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Di masa-masa yang akan datang Tuhan, untuk tetap menjadi berkat bagi kami semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami alaskan Tuhan, doa sembahyang kami hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, kami tetap taat dan setia, karena kami tahu kesetiaan kami Tuhan, itu mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia kepada janji-Mu, Engkau tidak pernah berdusta dan meninggalkan kami, tapi Engkau tetap setia kepada janji kebenaran firman-Mu. Ketika kami setiap jiwa-jiwa, orang-orang yang siap melayani Tuhan, maka kami akan juga menikmati kasih Tuhan. Kami akan menikmati janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami sudah melayani Engkau hari ini. Kami sudah menikmati kasih Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami terima. Bahkan setiap para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, mulai dari awal pertengahan mereka melakukan mempersiapkan, mulai dari song leader, bahkan seluruh singer, pemain musik, multimedia yang mempersiapkan ibadah online ini, semua yang terlibat, Tuhan tolong agar mereka semua melakukannya hanya tertuju kepada Tuhan. Maka Tuhan setia kepada janji Tuhan dan berlaku di dalam setiap kehidupan mereka yang setia juga dalam melayani kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Bahkan setiap jiwa-jiwa yang juga sudah memberikan persembahan mereka, baik di rumah mereka masing-masing, Tuhan tolong mereka. Bahkan apa yang sudah mereka kerjakan, lakukan, biarlah Tuhan akan membalas, memberkati berlipat kali ganda. Bahkan milik-milik Tuhan yang telah diserahkan kembali, berdasarkan iman tidak mau mengecewakan hati Tuhan, Tuhan akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat atas mereka. Usaha pekerjaan tangan mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan, karena mereka melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan pun juga akan setia kepada janjinya. Tuhan, terima kasih buat segala kemurahan kebaikan Tuhan. Dan kami juga akan sebentar berpisah. Tuhan, tolong kami semua dan kita arahkan terus hati kita kepada Tuhan, dan kita akan mengangkat tangan kita dan kita akan menerima keberkatan yang daripada Tuhan. Amen. Marilah saudara-saudaraku pulang menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah, Roh Kudus menyertai kita, mulai pada hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.